Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah yang ada di seluruh Indonesia, dan jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang dapat membangun iman setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan, yang membangun setiap umat Tuhan untuk tetap percaya dan tetap menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat pelindungan yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami layak menerima janji berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Kami berdoa dan bawa firman-Mu hanya demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang bertema bersama Yesus tidak takut bahaya. Bersama Yesus tidak takut bahaya. Itu terambil di dalam kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, dunia sekarang telah dilanda dengan kepanikan dan ketakutan. Itulah yang membuat manusia menjadi penuh dengan ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut akan setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi di sekelilingnya atau yang dia alami nantinya. Pengaruh rasa takut ini atau ketakutan yang berlebihan itulah yang bisa membuat orang meragukan pertolongan Tuhan. Namun saudara-saudara, bagi orang yang percaya,
rasa takut dan ketakutan terhadap bahaya seharusnya bisa diatasi. Karena kita memiliki keyakinan bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan iman orang percaya didapat dari pengenalan yang baik dan benar akan firman Tuhan. Namun pertumbuhan iman yang kuat didapat dari pengenalan yang teguh akan Tuhan dan berakar di dalam Tuhan, serta hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan pertumbuhan iman yang benar dan sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyaknya isu-isu atau berita-berita yang terdengar tentang keadaan dunia yang semakin tidak baik dan semakin rusak. Hal itu dapat kita lihat dari tindak kejahatan manusia yang semakin meningkat. Adanya ramalan-ramalan tentang akhir zaman, di mana dunia akan menuju kepada kesudahannya atau akan berakhir dengan kehancuran dunia ini. Bahkan kondisi saat ini akibat pengaruh virus corona COVID-19 membuat orang mengalami kepanikan, ketakutan yang luar biasa. Mengapa, saudara? Karena manusia berusaha mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan caranya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kondisi ketakutan inilah yang dapat membuat iman orang percaya menjadi goyah, sebab permasalahan yang dihadapinya dilihat dengan kacamata secara manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ketakutan ini membuat orang-orang yang beriman mengalami goncangan dalam kehidupannya, sebab permasalahan yang dihadapinya dilihat dengan kacamata jasmani mereka. Tetapi firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 berbunyi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya berakar di dalam Tuhan dan memiliki iman yang teguh tidak akan pernah goyah, karena ia mampu melihat dengan kacamata secara rohani dan dengan iman yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah takut dan khawatir dengan kabar dunia ini dan pengaruh virus corona ini, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Dia adalah kota benteng dan perlindungan kita, sehingga dalam menghadapi kondisi sekarang ini kita tidak akan pernah goyah dan kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 62 ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur 27 ini, Daud menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang dihadapinya, ada banyak bahaya yang sedang dihadapinya. Di ayat 2 dikatakan di sana, orang-orang yang ada di sekitarnya yang berniat jahat menjadi lawan atau musuhnya, mau menjatuhkan dan menghancurkan kehidupannya. Tetapi akhirnya mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3 dikatakan, walaupun banyak musuhnya yang mengepung, yang mau menindasnya, Daud tidak pernah takut menghadapinya. Di ayat yang ke-10, walaupun Daud ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau orang yang dikasihinya, ia tidak pernah takut. Dan ayat yang ke-13, banyak orang yang iri dan dengki kepada Daud, bahkan orang-orang yang berusaha memfitnah dia, namun ia tetap percaya akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sikap hidup Daud. Bagaimana Daud dapat mengatasi ketakutan yang dialaminya. Bagaimana dia dapat menghadapi ancaman, tantangan dan bahaya yang sedang dihadapinya. Ada 3 hal yang dapat kita lihat dan hal yang menarik di dalam pembacaan kita di dalam Mazmur 27 ini. Yang pertama, saudara-saudara, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam ayat 1,
Daud sungguh mengenal dan mengakui Tuhan sebagai terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara yang dikasihi, ketiga lambang ini menegaskan tentang sifat Tuhan yang jadi pegangan Daud di dalam hidupnya. Terang, dikatakan terang di sana, itu menggambarkan kehadiran Tuhan yang mengenyahkan atau menghalau kegelapan dan sekaligus memberi rasa aman bagi Daud. Keselamatan itu menggambarkan bagaimana Tuhan menjaga, memelihara, dan menyelamatkan Daud dari mara bahaya yang sedang dihadapinya. Benteng itu menggambarkan pertahanan dan perlindungan Tuhan yang kuat, yang kokoh terhadap serangan musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari pelajaran yang kita dapat dari sikap hidup Daud menghadapi ketakutan, Daud memiliki kerinduan berdiam dalam Tuhan. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tempat perlindungan yang aman bagi Daud ialah ada di dalam Tuhan. Nah, dari ayat ini ada dua kata yang dipakai di sini, yaitu rumah Tuhan dan baitnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dua kata ini memiliki makna, bukan wujud fisik, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi Daud dalam menghadapi kondisi yang menakutkan itu. Karena Daud tahu bahwa hanya di dalam Tuhan ia merasa aman. Yang ketiga, mari kita belajar tentang sikap hidup Daud dalam menghadapi ketakutan. Permohonan atau doa Daud agar terlepas dari bahaya. Ayat 7 sampai dengan ayat yang 14. Bertolak dari keyakinan Daud bahwa dalam Tuhan dia merasa aman. Daud sebagai manusia biasa, tatkala dia menghadapi kesesakan dari sekelilingnya, dia juga merasakan ketakutan, saudara. Tetapi dia tidak berdiam diri. Daud datang kepada Tuhan. Ia tetap bermohon atau berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkannya. Hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Nah, dalam ayat yang ke-8, Daud bermohon, wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Apa yang dikatakan Daud, wajah-Mu ku cari ya Tuhan, itu memberi pengertian mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah mencari perkenanan Tuhan. Artinya, saudara-saudara, kalau Tuhan berkenan, pasti ia akan menolong. Dengan kata lain, Daud meyakini bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menolongnya. Ayat 13 dan 14. Hal inilah yang membuat Daud percaya akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, begitupun kita sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi tantangan dan permasalahan, apakah itu ada di sekitar kita, ada orang-orang yang berniat jahat dan mau menjatuhkan dan menghancurkan kita, mungkin masalah atau persoalan yang terjadi dalam hidup kita, atau mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat yang kita kasihi, atau orang-orang yang iri dan dengki kepada kita, yang berusaha untuk memfitnah kita, atau pengaruh virus corona yang sedang menakutkan kita, atau mungkin ada hal-hal lain yang kita alami dalam hidup kita. Kita akan berkata seperti Daud, kita tidak perlu gentar dan takut menghadapinya, karena kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus memiliki sikap untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan terus bertekun mencari Dia. Karena Tuhan berjanji akan menjaga, melindungi, dan memelihara kita di sepanjang hidup kita. Namun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita mengalami peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita.
Kadang-kadang kita mengalami peristiwa demi peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan karena kemauan Tuhan itu terjadi dalam diri kita, tetapi itu karena seizin Tuhan. Mengapa Tuhan memberi izin supaya itu terjadi dalam kehidupan kita? Supaya kita tetap berharap dan bersandar serta mengandalkan Tuhan sepenuhnya, agar kita aman dalam lindungannya. Karena itu, saudara-saudara, kita harus menjaga hidup kita supaya tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan hidup dengan penuh ketaatan dalam firman-Nya. Sebab hidup dalam ketaatan adalah kunci untuk memperoleh perlindungan dari Tuhan. Seperti Mazmur 5 ayat 13 berkata, sebab Engkau-lah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi saudara-saudara, semakin kita mendekat kepada Tuhan dan hidup bersama Tuhan, semakin kita peroleh kekuatan dan membuat kita mampu tegak berdiri di atas persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhanlah yang memagari kita. Tuhanlah yang memproteksi hidup kita dari mara bahaya, malapetaka yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bersama dengan Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman, apa yang kita takuti? Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, walaupun sekarang mungkin kita sedang menghadapi tantangan, masalah dan pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, termasuk pergumulan menghadapi virus corona ini, kita tidak perlu takut, karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu adalah terangku, Tuhan itu adalah keselamatanku, dan Tuhan itu adalah benteng hidupku, sehingga aku tidak pernah takut akan bahaya, karena tongkatnya dan gadanya akan melindungiku. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, pasti kita aman dalam lindungannya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Walau 1000 orang yang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, karena Tuhan akan menatang engkau di atas tangannya. Mazmur 91 ayat 7 dan 12. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, segala kepanikan, ketakutan yang kita sedang hadapi, khususnya masalah yang besar yaitu virus corona ini, kita bisa atasi itu melalui doa dan perenungan akan firman Tuhan. Sehingga tatkala kita berdoa kepada Tuhan, tatkala kita merenungkan firman Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidup kita, kita akan memiliki tetap sukacita, kita akan memiliki tetap damai sejahtera dan semangat yang tinggi dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita akan menjadi umat pemenang. Jadi saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini akan membangun iman saudara untuk bertumbuh, bahwa bersama dengan Tuhan kita tidak takut dengan bahaya. Jadilah berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat penebus kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami boleh dikuatkan dan dibangun iman kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan melalui doa Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini tanpa takut terhadap apapun. Oleh sebab itu Tuhan, isi hati kami, penuhi hati kami ya Tuhan dengan kekuatan firman-Mu ini, supaya dapat menjadi penghalang terhadap segala masalah virus dan apapun. Oleh sebab itu Tuhan, proteksi hidup kami Tuhan, proteksi hidup kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga demikian Tuhan kami boleh terhindar dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah semua umat-Mu yang hari ini Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarganya. Walaupun sekarang mereka sedang berada di rumah masing-masing Tuhan. Mereka sedang beribadah di rumah masing-masing. Mari Engkau hadir di tengah mereka. Karena jikalau kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami tidak perlu takut akan bahaya. Karena Engkau adalah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman. Inilah doa kami Tuhan. Kami berikan syukur ini hanya demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya undang semua kita berdiri, baik yang di rumah, supaya semua berdiri dan kita memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di akhir dari persekutuan kami ini kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Karena kami percaya, jikalau Tuhan Yesus bersama dengan kami, kami kuat menanggung segala perkara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih atas penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Engkau semakin ditinggikan ya Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu turun bagi semua umat Tuhan yang sedang mendengarkan Tuhan, yang sedang beribadah kepadamu saat ini. Engkau kembalikan-Mu berkat-Mu berlipat ganda di dalam kehidupan mereka. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera, iman, dan pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga walaupun menghadapi situasi kondisi sekarang ini, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, semangat dari Roh yang Kudus menuntun kita mulai hari ini sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.